Bab 1116. Keduanya berlari menuju Harvey. Yul Graham tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas lega ketika dia melihat bahwa Harvey baik-baik saja. Yannick Bison segera membungkuk di depan Harvey. Pemandangan itu benar-benar mengejutkan orang banyak. Siapa itu Harvey York? Mengapa orang-orang kuat ini begitu menghormatinya? Terutama Komandan Pertama Bakwood, Yul Graham. Sosok besar seperti dia muncul. Apa artinya ini? Ini berarti bahwa menantu yang menumpang itu memiliki otoritas yang sangat kuat. Tatapan semua orang pada Harvey berubah. Beberapa bahkan mulai takut padanya. Sebelumnya, di mata semua orang, dia hanyalah menantu yang hanya tahu bagaimana menjadi suami yang menumpang. Tiba-tiba, ia berubah menjadi tokoh utama dengan identitas misterius. Wajah Mandy mencerminkan ketidakpercayaan total. Apakah keluarga Yates melakukan ini untuknya dan Harvey? Dia bisa mengerti mengapa Tuan Caesar muncul. Dia bisa memahami mengapa Tyson Woods muncul, dan dia bahkan bisa memahami mengapa Yannick Bison muncul. Tapi sekarang, bahkan Komandan Pertama Bakwood, Yul Graham muncul. Mandy benar-benar bingung. Namun dalam keadaan ini, dia tidak dalam posisi untuk mempertanyakan apapun. Tuan York, apa Anda terluka? Yul memandang Harvey dengan hormat. Yannick Bison, di sisi lain, memberi hormat yang tegas. Keringat dingin menetes di wajahnya saat dia berkata, Tuan York, itu salahku bahwa hal-hal seperti ini terjadi dalam wilayahku. Saya pasti akan memberi Anda pernyataan yang adil tentang ini. Petik 2. Bawa mereka pergi. Pastikan aku tidak mendengar hal seperti ini terjadi lagi di masa depan. Kata Harvey dingin. Setelah Harvey selesai berbicara, tatapan orang banyak beralih ke Master Caesar. Tuan Caesar dengan gagap menjawab dengan cepat. Tuan York, saya jamin hal seperti ini tidak akan pernah terjadi lagi. Dan Fly, si idiot yang tidak tahu apa yang baik untuknya, dia akan berbaring di tempat tidur selama sisa hidupnya. Mendengar kata-kata ini, pandangan Butterfly menjadi hitam. Dia langsung pingsan. Adapun BKD, dia langsung berlutut saat para bos besar memelototinya, sampai-sampai kepalanya mulai berdarah deras. Nick Lachey dan antek-anteknya juga berlutut. Mereka gemetar sampai-sampai mereka tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun, tetapi mereka semua tahu bahwa mereka sudah selesai. Bahkan jika Harvey tidak mengambil tindakan, Tuan Caesar pasti akan memberi mereka pelajaran yang sulit setelah kejadian ini. Baiklah, pergi dari sini jika tidak ada yang lain. Berhentilah melecehkan orang-orang. Harvey melambaikan tangannya, lalu mengambil Mandy dan pergi. Ketika Mandy kembali ke Gardens Residence, dia akhirnya berhasil mendapatkan kembali ketenangannya. Dia mengeluarkan ponselnya dan menyerahkannya kepada Harvey. Sayang, panggil paman dan berterima kasih padanya. Cepatlah. Jika bukan karena dia mengirim orang sebanyak itu, kita akan berada dalam masalah besar. Harvey mengambil telepon dan melihat pesan teks yang dikirim Mandy. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memaksakan senyum. Dia ingin menggunakan kesempatan itu untuk mengungkapkan identitas aslinya kepada Mandy, tetapi kemudian dia melakukan ini. Melihat raut wajahnya, Harvey tersenyum. Carikan aku kesempatan untuk berterima kasih kepada mereka secara langsung. Mandy memikirkannya sebelum menjawab. Kamu benar. Kita juga butuh hadiah. Keluarga Yates telah membuat Mandy tidak punya uang. Namun, dia masih mempertimbangkan untuk berterima kasih kepada mereka. Hari berikutnya, Harvey dan Mandy masih tidur. Tiba-tiba, telepon berdering dengan cepat. Lilian yang menelepon. Harvey, Mandy. Cepat dan pergilah ke kediaman utama Yates. Sesuatu yang besar telah terjadi. Lilian tidak akan secemas ini jika tidak. Mandy menjadi sedikit gugup. Apakah ayah dan ibu mengetahui tentang apa yang terjadi kemarin? Apakah nenek dan paman akan menegur kita lagi? Harvey menggelengkan kepalanya. Dia tahu segalanya tidak akan sesederhana itu. Bab 1117. Di aula kediaman utama keluarga Yates. Ayah, ibu. Apa yang sedang terjadi? Apa terburu-buru sekali? Tanya Harvey.
Aku tidak yakin, tapi keluarga Yates meneleponku pagi-pagi sekali dan memberitahuku bahwa mereka akan mengumumkan sesuatu yang besar. Kupikir mereka mungkin bersiap untuk mengembalikan sebagian saham perusahaan Silver Nimbus kepada kita. Lilian sangat bersemangat. Benar. Bagaimanapun, keluarga Yates adalah mertuamu. Mereka pasti telah menemukan hati nurani mereka dan tidak tahan melihat kita hidup di jalanan. Simon juga sangat bersemangat. Dia tidak bisa tidur nyenyak dalam beberapa hari terakhir. Dia khawatir tentang apa yang akan dia andalkan di masa depan untuk bertahan hidup, tetapi bagaimanapun juga ada cahaya di ujung terowongan. Mandy diam-diam berbisik ke telinga Harvey. Sayang, kamu harus menggunakan kesempatan ini untuk berterima kasih pada paman dan yang lainnya hari ini. Saya pikir mereka tahu kami mendirikan kios jalanan dan merasa tidak enak karenanya. Itu sebabnya mereka memberi kami kesempatan ini. Tentu saja, Mandy juga memiliki harapan pada keluarga Yates. Bagaimanapun, mereka adalah kerabat darah yang tak terpisahkan. Mandy tidak percaya bahwa Yates akan begitu kejam terhadap dia dan keluarganya. Harvey sedikit mengernyit. Dia tahu betul bagaimana perilaku orang-orang Yates. Mereka tidak akan melakukan sesuatu yang dermawan seperti membagikan saham. Adapun apa yang akan mereka lakukan, tidak ada yang tahu. Tidak lama kemudian, semua Yates melangkah keluar di bawah pimpinan Nenek Yates. Wartawan media tech di samping mereka, mungkin diundang oleh keluarga. Mereka memelototi Mandy, sementara Keith dan beberapa lainnya tersenyum jahat. Pemandangan itu membuat Mandy sedikit bingung, tetapi pada titik ini, dia tidak berani mengajukan pertanyaan apapun. Nenek Yates duduk di kursi atas, sementara Yates lainnya duduk di kursi masing-masing sesuai dengan pangkat mereka dalam keluarga. Namun, Nenek Yates tidak berniat membiarkan Mandy dan keluarganya duduk. Keith tersenyum dan melihat sekilas ke salah satu jurnalis. Tuan Barker, apakah peralatan rekamanmu sudah siap? Semua selesai. Saya akan mencatat semuanya. Jawab Tuan Barker profesional. Keith mengangguk. Baiklah, terima kasih. Keith kemudian menoleh ke Nenek Yates. Nenek, semua orang di sini. Kita bisa mulai sekarang. Nenek Yates menunjukkan tatapan yang dalam dan kemudian tersenyum. Sudah lama sejak keluarga Yates berkumpul. Hari ini, kami mengundang para jurnalis di sini untuk mengadakan konferensi pers. Aku punya sesuatu untuk diumumkan. Saat Nenek Yates berbicara, tatapannya beralih ke Lilian dan keluarganya. Setelah berdiskusi dengan seluruh keluarga, kami telah memutuskan bahwa kami akan memutuskan semua hubungan dengan Lilian dan keluarganya. Mulai hari ini dan seterusnya, keluarga Yates tidak ada hubungannya dengan keluarganya. Jika mereka mencoba menipu orang menggunakan nama Yates, itu tidak ada hubungannya dengan kita sama sekali. Terus terang, mulai sekarang, kita benar-benar terpisah dari mereka. Semua orang terdiam setelah mendengar kata-katanya. Keluarga Yates tahu bahwa ini pasti akan terjadi, tetapi tidak ada yang menyangka bahwa masalah akan meningkat ke titik ini. Ekspresi Mandy berubah. Ekspresi Simon berubah. Lilian menunjukkan ekspresi kebingungan. Hanya Harvey yang memiliki tatapan dingin di matanya. Dia tahu bahwa keluarga Yates tidak baik-baik saja, tetapi dia tidak pernah membayangkan mereka akan sekejam ini. Mereka bahkan tidak peduli dengan keluarga mereka saat itu. Bab 1118. Lilian menatap Nenek Yates dengan sangat tidak percaya. Wanita itu adalah ibu Lilian, namun bagaimana dia bisa mengatakan hal seperti itu? Dia bahkan mengundang jurnalis media untuk semua ini. Ini kejam. Simon ketakutan sampai-sampai wajahnya kehilangan semua warna. Masalah ini terlalu serius. Mereka mungkin bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mengemis setelah ini. Mandy, di sisi lain, tidak percaya dengan apa yang baru saja dia dengar. Nenek dan pamannya sudah mengambil sahamnya senilai $300 juta, namun mereka bahkan tidak memberinya dan keluarganya cara untuk bertahan hidup. Yang paling penting adalah mereka bahkan mengumumkannya secara terbuka dan memberi tahu seluruh dunia. Ini setara dengan memberi tahu semua orang bahwa keluarga Yates tidak lagi mendukung keluarga Mandy mulai sekarang.
Nenek, Paman, kenapa? Bukankah kamu membantu kami baru kemarin? Mengapa kamu memperlakukan kami seperti ini hari ini? Tanya Mandy tak percaya. Keit merasa kata-katanya agak aneh, tapi dia masih tertawa dingin. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Pada akhirnya, sejak nenek berbicara, ini sudah diputuskan. Keluargamu lebih tahu apa yang baik untuk dirimu sendiri. Mulai sekarang, keluarga Yates berperingkat teratas kami tidak ada hubungannya dengan keluarga kumuh seperti milikmu. Apapun yang dilakukan keluargamu di masa depan, Yates tidak akan terlibat. Bahkan jika kita bertemu satu sama lain di depan umum, mari kita berpura-pura bahwa kita tidak mengenal satu sama lain. Sekarang, pergi. Ekspresi Keit sedingin es, penuh dengan kekejaman. Keluar dari keluarga Yates sekarang juga. Kami tidak membutuhkanmu di sini. Benar Lilian. Karena kau sudah menikah dengan Simon, ganti saja nama keluargamu. Kau bahkan tidak berhak disebut Yates. Keluarga Yates tertawa terbahak-bahak, semuanya dingin dan kejam. Mandy gemetar dengan sepatu botnya. Dia akhirnya mengerti bahwa dia telah memberikan properti sebelumnya kepada sekawanan serigala. Tidak, akan lebih baik jika dia memberikannya kepada sekawanan serigala yang sebenarnya. Yates bahkan tidak bisa dibandingkan dengan serigala. Simon dan Lilian berada di ambang kehancuran. Mereka berharap bahwa Yates akan tergerak oleh hati nurani mereka dan mengembalikan sebagian dari saham hari ini. Mereka tidak pernah berharap bahwa hal-hal akan menjadi sebaliknya dan akhir ini menunggu mereka. Apa yang disebut konsep keluarga menghilang begitu saja. Khusus untuk Lilian, yang tidak lagi berhak menyandang nama Yates. Tanyakan saja. Untuk setiap keluarga besar, apakah ada yang lebih buruk dari ini? Puff. Tubuh Lilian bergoyang tanpa henti. Lilian yang dulu tinggi dan perkasa, yang bangga menjadi Yates, tidak tahan lagi dengan situasinya. Dia memuntahkan seteguk darah. Sayang. Ibu. Simon dan Mandy buru-buru mengangkat Lilian. Namun, Lilian melambaikan tangannya dan memelototi nenek Yates. Keputusasaan dan kemarahan tertulis di seluruh wajahnya. Apa? Apakah kau masih memiliki sesuatu untuk dikatakan tentang keputusanku? Seharusnya aku mengusirmu dari rumah 20 tahun yang lalu. Tidakkah kamu mengerti rasa terima kasih ketika aku mengizinkanmu untuk memiliki kemuliaan keluarga Yates selama 20 tahun penuh? Atau apakah kau pikir kau telah dianiaya? Apa kau tidak senang? Lilian tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Mandy dan Simon juga memiliki keputusasaan di wajah mereka. Apa yang bisa mereka katakan dalam situasi ini? Dengan kata lain, mengatakan apapun sekarang tidak akan berguna. Ya, kami tidak senang, oke. Pada saat ini, Harvey, yang selama ini diabaikan oleh keluarga Yates, berdiri dan membuka mulutnya. Kamu tidak senang. Hak apa yang membuat kotoran hidup sepertimu tidak senang? Apakah kamu layak mengatakan itu? Apakah kamu bahkan memiliki hak untuk bernafas di depan keluarga Yates? Keluar sekarang. Bab 1119. Keluarga Yates tertawa terbahak-bahak setelah Harvey berdiri untuk berbicara. Di mata keluarga Yates, Mandy dan keluarganya tidak memiliki status apapun. Harvey bahkan lebih rendah dari mereka. Nenek Yates, Keit. Apa kalian percaya kalian akan menyesali apa yang telah kalian lakukan hari ini? Keluarga Yates berperingkat teratas. Kata Harvey sambil nyengir. Aku khawatir kau tidak akan bisa mempertahankan kemuliaan peringkat pertama segera. Lancang. Keit menggeram dingin. Beraninya kau mengutuk keluarga Yates kelas atasku seperti ini. Orang bodoh yang tidak patuh. Kau ingin keluarga Yates berlutut? Tidak mungkin. Sekarang semua saham Mandy ada di tangan kita, kita memiliki semua otoritas dan kekayaan di dunia. Bagaimana mungkin kita bisa berlutut? Petik 2. Kotoran hidup sepertimu tidak akan pernah mengerti betapa kuatnya keluarga Yates. Keluarga Yates tertawa mengejek. Di mata mereka, Harvey hanyalah orang gila. Diam. Pada saat itu, Lilian akhirnya sadar kembali. Dia berteriak dengan suara menggelegar, berdiri diam, memelototi nenek Yates.
Ibu, aku ingin bertanya kepadamu, apakah keluargaku pernah melakukan sesuatu yang tidak menghormati keluarga Yates? Langsung saja, kau ingin memutuskan semua hubungan dengan kami. Apa yang pernah kita lakukan salah? Bahkan jika kau ingin membunuh kami, setidaknya beritahu kami alasannya. Simon pun perlahan membuka mulutnya untuk berbicara. Nenek, kami mungkin tidak memberikan kontribusi apapun kepada keluarga Yates, tetapi kami tidak pantas mendapatkan perlakuan ini. Paling tidak, kami telah bekerja keras untuk Yates bahkan jika kami tidak memiliki apapun untuk disumbangkan. Mandy kemudian menambahkan dengan keras kepala, Nenek, bukankah aku akhirnya memberimu semua bagian karena kamu menginginkannya? Apakah itu tidak cukup? Keluarga Yates mendengarkan saat Mandy dan keluarganya, yang kehabisan akal, membual tanpa malu-malu. Nenek Yates dan Keith saling berpandangan sebelum tertawa sekali lagi. Nenek Yates tidak bisa diganggu untuk mengatakan apa-apa lagi. Dia melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada Mandy dan keluarganya untuk pergi. Keith tertawa kejam. Apakah kamu tidak mengerti? Saya mewakili keluarga Yates untuk berbicara dengan Anda sebelumnya, dengan harapan kami dapat membeli saham dari Silver Nimbus Enterprise. Tapi Mandy menolak tawaran itu. Kamu hanya berhasil mencapai segalanya karena dukungan keluarga Yates, namun kamu tidak akan menunjukkan kesetiaanmu ketika keluarga Yates membutuhkannya. Kamu bahkan berani tidak mematuhi kami. Petik 2. Saat Keith berbicara, dia mengarahkan jari telunjuknya ke Lilian dan Simon. Dan kalian berdua. Keluarga Yates dengan murah hati menawarkan kepada Mandy sejumlah $300.000 untuk membeli semua sahamnya. Itu adalah pertunjukan ketulusan dan belas kasihan Yateses. Tapi bagaimana denganmu? Anda malah mendengarkan pembicaraan memfitnah menantu yang masih hidup dan menolak kami. Petik 2. Kalian semua harus membayar untuk itu. Hari ini, kami bermurah hati dengan hanya memutuskan semua ikatan antara kedua keluarga. Jika kamu tidak pergi sekarang, jangan salahkan keluarga Yates karena berbalik melawanmu dan menghancurkan semua anggota tubuhmu. Ya, cepat dan pergi dari sini. Orang-orang Yates lainnya tertawa dingin di tengah seruan panas. Salah satu dari mereka bahkan mengambil sapu untuk mengusir Mandy dan keluarganya. Lilian memaksakan tawa dan menatap nenek Yates lagi. Ibu, saya akan menanyakan satu hal terakhir, jadi jawab saya. Apakah kamu harus sekejam ini kepada keluargaku dan aku? Nenek Yates, yang tidak mengatakan sepatah kata pun sebelumnya, membuka mulutnya untuk menjawab. Enyahlah. Ini terakhir kalinya aku akan mengatakan ini. Jika kamu memanggilku ibu lagi, aku akan meminta seseorang merobek mulutmu. Mendengar kata-kata ini, Lilian tersandung dan mundur. Dia jatuh duduk, wajahnya dicat dengan ekspresi tidak percaya yang tercengang. Untuk waktu yang lama, dia tidak bisa berdiri. Harvey menghela nafas melihat pemandangan yang menyakitkan itu. Dia kemudian berjalan ke depan untuk mengangkat Lilian kembali. Bu, ayo pergi. Kami tidak membutuhkan dukungan dari keluarga Yates belaka. Bab 1120. Harvey dan ketiganya segera pergi. Seruannya sebelum dia pergi memang dipenuhi dengan tekad yang kuat. Tetapi untuk mengatakan bahwa mereka tidak membutuhkan dukungan Yates. Bergabung dengan keluarga Yates berperingkat teratas adalah kemuliaan terbesar yang bisa dicapai keluarga mereka. Kotoran hidup itu tidak bisa berhenti membual bahkan ketika seluruh keluarganya kehabisan akal. Biarkan saja dia mengoceh. Lagi pula, keluarga itu tidak ada hubungannya dengan kita lagi. Dia bahkan mungkin terbunuh karena mulutnya. Jika itu masalahnya, kita semua akan merasa nyaman. Rasanya menyenangkan mengejar seorang pria dengan nasib buruk. Mulai hari ini dan seterusnya, keluarga Yates secara resmi akan menjadi keluarga dengan peringkat teratas. Hahaha. Keluarga Yates tertawa sekali lagi, sebisa mungkin tidak terkendali dan mendominasi. Tuan Barker tahu persis apa yang harus dilakukan saat ini. Segera, dia pergi ke hidung coklat Yates. Selamat, Nyonya Yates, Tuan Yates. Keluarga Yates adalah satu-satunya keluarga dengan peringkat teratas mulai sekarang.
Mungkin kamu harus mengubah gelarmu menjadi keluarga Yates Southlight. Nenek Yates tertawa sampai-sampai kerutannya bisa membuat lalat mati. Dia menjawab, tersenyum. Kau benar, Tuan Barker. Ayo, hadiahi pria ini. Beri pria ini hadiah yang besar dan kuat. Seluruh keluarga Yates sibuk bersenang-senang. Di jalan, Simon, Lilian, dan Mandy menunjukkan ekspresi tanpa jiwa. Mereka sangat menghargai hubungan antar keluarga. Inilah alasan mengapa Mandy bisa menelan rasa sakit tidak peduli berapa kali Zimmer telah berbalik melawannya di masa lalu. Setelah memutuskan semua hubungan dengan Zimmer, Mandy pada gilirannya sangat menghargai Yates. Sulit membayangkan bahwa keluarga Yates akan mengadakan konferensi pers dan memutuskan semua hubungan dengan keluarganya. Meski masalah sudah berlalu, Mandy dan keluarganya masih merasa sulit untuk menelan semuanya. Harvey bertugas mengemudi. Saat dia mengemudi, dia mencoba menghibur mereka. Ibu, ayah, Mandy. Kalian tidak perlu sedih. Mereka tidak pernah melihat kita sebagai keluarga sejak awal. Dari awal, mereka hanya menyukai saham Mandy di Silver Nimbus Enterprise. Bagus bahwa kami menghabiskan sejumlah uang untuk mengekspos warna asli keluarga Yates. Mulai sekarang, kita akan mulai dari awal. Aku percaya bahwa keluarga kita bisa bangkit kembali. Kita akan membuat orang Yates menyesali apa yang mereka lakukan hari ini. Percayalah padaku. Dalam 3 tahun, tidak, 3 bulan, Yates akan berlutut di depanmu. Mereka akan memohon pengampunanmu. Keluarga Yates peringkat atas, sungguh lelucon. Tatapan Harvey sedingin es. Di matanya, keluarga Yates tidak punya alasan untuk hidup lagi. Mandy dan yang lainnya sedang kesurupan. Biasanya, mereka akan memanggil Harvey karena membual tentang badai. Tetapi hari itu, mereka memperlakukan kata-kata Harvey sebagai sesuatu yang emosional, seolah-olah akan tiba saatnya apa yang dikatakan Harvey akan menjadi kenyataan. Tepat ketika Mandy dan keluarganya tiba di Gardens Residence, berita dari media sudah menyebar. Menurut media, Mandy dan keluarganya adalah orang-orang yang melakukan pengkhianatan dan merencanakan untuk mengambil alih seluruh industri menggunakan keluarga Zimmer. Keluarga Yates dengan benar menarik garis dan memutuskan semua hubungan dengan keluarga Mandy pada hari itu. Media mendorong keluarga Yates, mengatakan bahwa setiap orang dan bisnis mereka tidak boleh memberikan serigala ini kesempatan. Keluarga seperti ini seharusnya ada di jalanan, mengemis makanan. Begitu berita itu menyebar, semua orang mengutuk keras keluarga Mandy selama beberapa waktu. Mereka direduksi menjadi tikus jalanan, dipaksa untuk menanggung penghinaan dan pemukulan di mana-mana. Keluarga Yates terlalu berpengalaman dalam membelokkan kebenaran. Sungguh, taktik yang tak tahu malu.